Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live seri menulis. Seperti biasa ya teman-teman ya, kalau sebelum kita mulai topik malam ini, kalau teman-teman ada yang ditanyakan mengenai dunia terus menulis apapun, bisa langsung tanyakan sekarang ya di kolom komentar gitu. Nanti saya akan coba jawab. Setelah semua pertanyaan teman-teman saya jawab, baru nantinya saya akan membahas topik malam ini gitu. Tapi kalau memang sepertinya juga masih belum terlalu ramai ya, belum ada yang bertanya, untuk mempersingkat waktu ya lebih baik kita mulai saja teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau ditanyakan, walaupun mungkin pertanyaan teman-teman tidak sesuai dengan topik yang sedang saya bahas, ya nggak masalah ya. Yang penting masih terkait dengan dunia terus menulis ya, teman-teman langsung tanyakan saja di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Kalau teman-teman sudah puas dengan jawaban saya, baru kita lanjutkan lagi ya pembahasan saya saat itu. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman. Dan untuk malam ini ya kita melanjutkan pembahasan live kita yang sebelumnya. Live kita sebelumnya kan kalau teman-teman mungkin sempat lihat, kita membahas mengenai novel genre romantis ya. Jadi kita bahas segala hal terkait dengan genre novel romantis, baik itu dari sisi novel global ataupun novel kekinian Indonesia, sudah kita bahas tuntas semua itu di live sebelumnya ya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan malam ini, tapi memang malam ini kita tidak melanjutkan membahas novel romantis karena kemarin sudah kita bahas, dan kita akan membahas novel yang saat ini sedang mulai naik ya, trennya sudah mulai naik, walaupun memang masih belum nomor satu ya. Ya sepertinya tidak akan bisa sih menjadi nomor satu, sebab bagaimanapun sudah 200-300 tahun sejarah novel di dunia ya, memang juara satunya masih novel roman ya, dan itu tidak pernah terkalahkan ya, seperti saya bilang kemarin. Karena novel roman itu kan adalah novel yang sangat universal ya, novel yang sangat sangat relevan dengan setiap orang gitu, karena setiap orang bisa hampir dipastikan pasti pernah, sedang, atau nanti setidaknya akan mengalami situasi romantis ya, situasi yang romans, situasi hubungan pria dan wanita. Oleh karena itu ya bisa dibilang novel romantis adalah novel yang paling saya terima ya, makanya ya sampai dengan saat ini, bahkan saya yakin ke masa depan pun novel romantis tetap akan nomor satu. Nah yang sering berubah posisi itu justru di posisi nomor 2 ya, genre novel itu. Jadi genre novel nomor 2 itu sering bergantian, tergantung dengan trennya, tergantung dengan perkembangan generasi, tergantung dengan perkembangan zaman, dan juga tergantung dengan kekreatifan dari para penulis di genre tersebut gitu. Ketika suatu genre mungkin pas penulisnya sangat-sangat kreatif, kemudian banyak menghasilkan novel yang menarik, bisa jadi genre itu akan jadi nomor 2 gitu. Tapi ketika kemudian di masa berikutnya justru penulis di genre yang lain itu yang lebih kreatif, bisa jadi dia akan merebut posisi nomor 2. Nah itu ya teman-teman ya, kenapa untuk pembahasan malam ini kita akan bahas genre yang saat ini nomor 2 ya, walaupun 10-20 tahun yang lalu di level dunia, apalagi Indonesia, itu belum nomor 2 gitu. Jadi itu, dan seperti saya bahas minggu lalu juga ya, waktu ketika saya membahas mengenai tren perkembangan tema novel, saya bahas bahwa untuk tahun ini ya, untuk 10 tahun terakhir ini, novel yang menempati posisi kedua itu adalah novel yang bergenre fantasi ya. Jadi novel-novel fantasi adalah novel yang sampai ya sekitar 5-10 tahun ini menduduki posisi kedua gitu. Nah, kenapa dia kemudian bisa naik ke posisi kedua, apa tema-temanya, kemudian apa contoh-contoh dari novel-novel fantasi tersebut, dan juga apa saja jenis-jenisnya, itu yang kita bahas malam ini ya. Jadi kita 1 jam, 1,5 jam lah ya paling lama, kita akan bahas mengenai novel fantasi gitu, novel yang saat ini sudah menduduki posisi kedua ya, yang diminati di dunia pernovelan gitu, baik oleh pembaca novel global maupun di Indonesia. Jadi itu ya teman-teman, sekedar pengantar saja bahwa malam ini kita akan bahas mengenai novel fantasi ya, yang mungkin teman-teman sering dengar, pernah baca, tapi mungkin tidak paham bahwa itu adalah novel fantasi gitu. Makanya ya kita akan mulai dari definisi dari novel fantasi itu apa sebenarnya gitu. Jadi definisi ataupun pengertian dari novel fantasi itu adalah novel yang membahas mengenai ini ya teman-teman ya. Jadi novel dia membahas dunia lain gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya, bahasa gampangnya adalah novel yang membahas dunia lain. Artinya dia membahas dunia, bukan dunia realistis gitu. Berbeda dengan novel-novel romantis, itu kan novel-novel realistis ya. Jadi novel-novel yang sesuai dengan kehidupan dunia nyata gitu. Sementara kalau novel fantasi itu adalah kebalikannya. Jadi dia bercerita mengenai dunia yang lain, dunia tidak realistis gitu. Jadi dunia yang tidak ada di dalam kehidupan manusia sehari-hari,
Nah itulah kurang lebih itu adalah pemahaman dari novel-novel fantasi ya. Jadi kalau jenisnya nanti akan kita bahas ya teman-teman, tapi secara mungkin sekedar untuk gambaran jenisnya bisa bermacam-macam, bisa itu terkait dengan novel cerita rakyat gitu kan. Kalau cerita rakyat berarti kan dongeng-dongeng itu bisa jadi bercerita mengenai uh, dunia yang lain juga kan. Jadi misalnya kalau teman-teman pernah ya inilah ya cerita Roro Jonggrang, kemudian cerita mengenai ini apa namanya cerita mengenai apa Roro Jonggrang ataupun cerita di Sunda itu apa Tangkuban Perahu gitu kan, kalau teman-teman pernah tahu kan, itu kan sebetulnya adalah dunia yang lainnya walaupun kehidupan sehari-hari juga, tapi di situ ada kehidupan yang lain. Jadi misalnya Roro Jonggrang kan berarti kan ada kehidupan supranatural juga ya yang membantu Roro Jonggrang itu membangun candi ya sampai dengan 99 candi gitu dalam waktu beberapa jam gitu. Atau juga kalau yang di Tangkuban Perahu kan seorang pemuda dia menendang perahu kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu gitu, itu kan sebetulnya ada dunia supernatural juga gitu, karena kalau dunia realistis ya nggak mungkin juga ya kita mau nendang perahu sampai sejauh apapun, sampai kaki kita sesakit apapun ya nggak mungkin juga kita bisa menjadi gunung Tangkuban Perahu, bahkan sebuah bukit aja pun nggak mungkin gitu. Jadi itu ya teman-temannya kurang lebih definisi dari sebuah novel fantasi ya, itu gampangnya adalah novel yang bercerita dunia lain ya. Jadi lawan kata dari novel realistis. Jadi dia tidak bercerita mengenai realistis, tapi bercerita mengenai dunia yang lain. Apakah itu dunia mistis, apakah itu dunia supranatural, atau bahkan mungkin dunia tidak ada. Jadi dunia benar-benar berdasarkan hayalan ataupun berdasarkan daya imajinasi dari penulis ya. Contohnya mungkin kalau teman-teman pernah tahu ya novel Lord of the Rings ya, atau sekarang kan sudah difilmin juga kan, itu teman-teman pasti melihat itu ceritanya udah dunia ditopian atau apa gitu ya, kurang lebih itu ya bukan dunia di bumi kita ini gitu kan. Itu benar-benar sesuatu dunia yang diciptakan, tanda petik dibentuk, dikreasikan oleh penulisnya tadi gitu kan, si siapa ya, Reken ya kalau nggak salah. Jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi itu pengertian definisi dari sebuah novel fantasi gitu. Nah sekarang kita memulai dari perjalanan sejarah novel fantasi itu seperti apa gitu kan. Saya bilang tadi novel fantasi itu kan naik turun ya, sekarang lagi posisinya nomor 2 gitu, pembacanya luas gitu, tapi awal-awalnya pembacanya sih terbatas teman-teman ya. Ini kita berbicara secara global, nanti juga kita bahas ya secara novel Indonesia. Tapi kalau secara global itu awal mulai novel fantasi itu ya adalah novel-novel yang bersifat legenda, mitos dan epik gitu. Jadi cerita-cerita rakyat itu masuk ke dalam kategori novel yang fantasi. Kenapa? Ya karena kan umumnya cerita rakyat, apakah itu di Indonesia atau kan di Eropa gitu kan, itu pasti ada unsur-unsur supernaturalnya ya, ada unsur-unsur magisnya juga gitu. Jadi bisa dibilang hampir semua cerita rakyat epik itu pasti terkait dengan dunia lain lah. Makanya awal-awal dari sebuah novel ini novel apa namanya novel fantasi itu ya adalah novel yang cerita rakyat ya, karena itu tadi ya cerita rakyat itu pasti ada unsur-unsur magisnya juga gitu. Apakah Indonesia ataupun di Eropa sekalipun pasti ada unsur-unsur magis gitu ya. Ya seperti contohnya kalau di Eropa kan seringkali dihubungkan dengan cerita tukang sihir gitu kan, itu adalah cerita fantasi juga gitu. Jadi bahkan kalau teman-teman mungkin yang Gen X ya, Gen milenial dulu pernah langganan ataupun pernah baca majalah Bobo kan, situ ada Juwita dan si Sirik ya. Jadi seorang seorang peri dan seorang penyihir gitu. Itu sebetulnya cerita fantasi juga gitu. Nanti jadi itu ya teman-teman, awal mulanya ya pasti cerita-cerita rakyat ya. Itu kalau kita bicara cerita rakyat berarti sudah zaman dahulu sekali gitu kan, zaman-zaman Yunani, kemudian Mahabharata dan Ramayana pun itu di India gitu kan, itu sudah lama sekali, dari ribuan tahun. Yaitu awal-awal ataupun juga tahapan pertama dari perkembangan novel yang bergenre fantasi gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih awal perkembangan dari sebuah novel fantasi ya. Pembacanya ya tentu dalam waktu zaman dulu kan belum banyak cetakan ya, jadi pembacanya ya dalam artian adalah itu biasanya diceritakan. Jadi mungkin seorang tokoh, seorang pemuka agama menceritakan isi dari kisah-kisah fantasi tadi, novel-novel fantasi tadi
itu diceritakan kepada rakyat ya, kepada masyarakat banyak. Jadi biasanya disampaikan dengan yaitu menyampaikan sekaligus menyampaikan nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual yang disisipkan melalui sebuah cerita. Jadi inti dari sebuah novel fantasi, ya kalau kita sebut novel ya, tanda petik ya, novel fantasi 1000, 2000, 3000 tahun yang lalu itu ya intinya adalah untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan pesan-pesan spiritual, tapi disampaikan melalui cerita ya. Karena itu ceritanya banyak juga ya, tidak hanya cerita realistis tapi juga ada supranaturalnya juga, ada unsur magisnya juga gitu. Jadi itu ya teman-temannya, awal-awal perkembangan novel fantasi itu ya didominasi dengan ya tujuan untuk menyampaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral gitu ya. Jadi itu zaman ribuan tahun yang lalu gitu. Nah, kemudian perkembangan kedua dari sebuah novel fantasi mulai berkembang lebih ini lagi ya, lebih luas lagi, yaitu di abad pertengahan Eropa ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu cerita di Eropa kan tahun 1000 sampai dengan 1500 itu 1500 1600-an kan Eropa dalam dunia kegelapan ya. Jadi artinya di situ tidak ada perkembangan teknologi sama sekali. Masyarakat itu benar-benar terkungkung, yang berkuasa itu benar-benar adalah raja gitu kan, raja dan juga pemuka agama, dan mereka lah yang mengatur kehidupan rakyat. Jadi rakyat itu benar-benar tidak bisa berkembang, tidak bisa berkreasi, benar-benar mengikuti apa kata raja gitu kan. Masa kegelapan di Eropa ya itu sampai tahun 1500 1600 itu seperti itu. Nah, ketika setelah selesai masa kegelapan ada masa abad pertengahan ya, abad Renaissance itu kan sekitar tahunnya 1600 1700-an itu mulainya barulah novel-novel fantasi yang tadinya itu lebih kepada penyampaian nilai-nilai agama, bukan agama ya, lebih ke nilai-nilai religius, nilai-nilai moral itu mulai bergeser ya. Jadi kisah-kisahnya tuh sudah bukan lagi kisah-kisah cerita mistis, cerita rakyat, cerita epik gitu kan, tapi lebih kepada cerita mengenai kesatria gitu kan. Dan di situ kuat nilai-nilai ajaran agama Kristen ya, karena kan di Eropa waktu itu dominan agama Kristen gitu, sehingga akhirnya ya kalau dulu dipergunakan untuk menyebarkan nilai-nilai kepercayaan gitu kan, dan di abad pertengahan itu novel fantasi bergeser menjadi sebuah novel yang tidak bercerita mengenai realistis, tapi tujuannya untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan ya, keagamaan Kristen waktu itu. Dan pasti ceritanya banyak berkisar kesatria-kesatria gitu, karena ya waktu itu kan dominasi kerajaan tuh masih kuat ya di abad-abad pertengahan Renaissance ya, di akhir dari masa-masa kegelapan Eropa gitu. Nah, itu juga selain itu ya teman-teman, nah kita baru ya teman-temannya setelah itu, pada waktu itu ya tentu ya konsumennya ataupun pembacanya ya itu adalah bangsawan ya, karena kan cetakan tahun 1500 1600 sudah mulai ada ya. Jadi percetakan yang dalam bentuk sederhana ya, jadi itu sudah mulai ada. Nah, sehingga jumlah kopi novel kan pasti terbatas ya, sehingga yang baca tentu hanya para ini saja ya, bangsawan saja gitu kan. Walaupun akhirnya juga rakyat itu juga tahu juga cerita itu, mungkin disampaikan secara lisan, mungkin ada bangsawan ataupun ada ya asisten bangsawan, ajudan bangsawan gitu kan, dia bercerita kepada rakyat dengan membacakan novel-novel mengenai fantasi, tapi ya itu tadi ya lebih kepada cerita kesatria yang mungkin untuk menumbuhkan nilai nasionalisme, patriotisme di kalangan rakyat, dan juga yaitu juga untuk penyebaran ataupun menyampaikan ajaran-ajaran agama Kristen ya, yang waktu itu di abad pertengahan itu sangat dominan di Eropa. Jadi itu ya teman-temannya perkembangan kedua dari novel fantasi ya. Jadi isinya adalah ya lebih kepada untuk lagi-lagi penyampaian nilai spiritualitasnya, memang lebih ke agama gitu kan. Kalau yang di 1000, 2000, 3000 tahun yang lalu kan itu lebih kepada nilai-nilai kepercayaan yang belum terkait dengan agama, walaupun sudah terkait dengan spiritualitas. Jadi itu ya teman-teman, sampai dengan 1500, 1900 ya novel fantasi ya masih sekitar itu ya, makanya sangat terbatas sekali pembacanya. Dan ya oleh sebab itu ya saya bilang mungkin peringkatnya kalau diurutin dari peminat novel waktu itu, kalau ada polling waktu itu dalam lembaga survei, dia mungkin termasuk paling bawah ya novel-novel fantasi gitu. Nah, kemudian perkembangan itu justru di abad 19 ya, jadi tahun 1800-an, seperti saya di live yang lalu saya katakan bahwa novel dalam bentuk buku, dalam bentuk cetak itu baru ada tahun 1800-an gitu ya di Inggris kalau nggak salah. Jadi itulah novel pertama gitu, sehingga waktu itu
Karena perkembangan teknologi percetakan sudah makin maju dan percetakan itu semakin murah dan semakin mudah gitu, sehingga jilid-jilid buku itu semakin mudah didapatkan oleh rakyat gitu, sehingga ya pada abad romantisme 1800 itulah novel mulai berkembang ya. Ya saya bilang, nah karena namanya abad romantisme memang disitulah mulai novel roman menguasai pasar ya. Ya saya bilang tadi, karena setiap orang pasti pernah mengalami rasa cinta atau sedang ataupun akan ya, sehingga ya novel romantis, novel percintaan pasti tidak akan terkalahkan. Nah, tapi selain yang berkembang pesat waktu itu adalah novel percintaan, novel-novel novel-novel roman novel-novel fantasi sudah pun mulai naik ya teman-temannya. Kalau tadi ceritanya lebih kepada cerita rakyat, cerita-cerita magis, lebih kepada tujuan untuk menyampaikan ajaran spiritual ataupun ajaran agama gitu, itu 19 sudah mulai berkembang ya. Jadi lebih ke topiknya sudah mulai lebih luas ya, tidak hanya sekedar untuk menyampaikan nilai moral dan nilai-nilai spiritual gitu. Tapi benar-benar untuk sebuah cerita hiburan, sebuah cerita yang menghibur tapi tetap dengan makna sastra yang dalam ya. Jadi novel fantasi modern pertama kita sebut ya di abad romantisme itu ya, di tahun 1800-an adalah, kalau teman-teman pasti pernah tahu ya, pernah baca mungkin waktu kecil atau bahkan pernah nonton filmnya. Jadi itu novel Alice Adventure in Wonderland gitu, tahun 1865 karya dari Lewis Carroll ya. Jadi Alice Adventures in Wonderland adalah novel, bisa dibilang novel fantasi modern pertama yang pernah ditulis. Dan yang teman-teman pasti tahu ya, ceritanya sudah tidak ada lagi unsur-unsur magis ya, unsur-unsur supernatural yang tanda petik ini ya yang intinya inilah ya yang sesuatu yang jauh dari bayangan kita, bahkan mungkin terkait dengan makhluk-makhluk halus ya, makhluk-makhluk yang tidak jauh dari kita, ataupun tidak lagi terkait membawa pesan-pesan moral, pesan-pesan agama, tapi ya cerita Alice and the Wonderland itu kan ya benar-benar cerita hiburan gitu ya, cerita yang mengandalkan imajinasi benar-benar dari si penulisnya tanpa berdasarkan kepada cerita rakyat ataupun juga kepada cerita-cerita yang sifatnya magis. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih perkembangan novel fantasi di abad pertengahan ya, di abad romantisme ya, tahun 1800-an, bersamaan dengan novel pertama dicetak ya. Jadi novel pertama dicetak itu tahun 1800-an. Yang saya bilang tadi, waktu itu novel romantisme, novel roman, novel percintaan itu sudah mendominasi. Dan novel fantasi itu mulai dikenal orang ya. Dan ceritanya lebih beragam karena ya tidak lagi didasarkan kepada penyampaian nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual yang dulu itu selalu syarat di sebuah novel yang bergenrekan fantasi. Jadi itu ya teman-teman, perkembangan ketiga dari novel fantasi di dalam konteks dunia ya, dalam konteks global gitu. Jadi pembacanya tentu ya lebih banyak ya, karena ceritanya lebih imajinatif, ceritanya bukan sekedar hanya cerita mengenai cerita rakyat, tidak membawa pesan-pesan, tidak selalu membawa pesan-pesan agama, pesan-pesan spiritualitas. Jadi otomatis pembacanya lebih luas gitu kan. Jadi dan karena imajinasinya lebih bebas, penulisnya lebih bisa menulis di luar hal-hal yang sebelumnya hanya dibatasi untuk novel fantasi ya, otomatis pembacanya lebih luas lagi ya, bukan tidak hanya di kalangan bangsawan ataupun tidak hanya di kalangan rakyat, tapi di semua kalangan pun sudah mulai membaca novel fantasi. Walaupun pada saat itu novel fantasi masih belum nomor 2 ya, mungkin masih nomor sekian gitu. Jadi itu ya teman-teman, perkembangan ketiga dari novel fantasi gitu. Kemudian perkembangan tahap keempat adalah pada abad 20 ya, pada tahun 1900-an gitu. Jadi ya 1900-an kan dunia sudah makin modern ya, dunia percetakan sudah makin modern, sudah makin murah, buku-buku sudah makin banyak dicetak, orang sudah lebih mampu untuk membeli buku, membeli novel gitu kan. Nah disitulah kemudian novel fantasi pun juga mulai berkembang ya, selain novel-novel genre yang lain gitu. Dan tonggak dari perkembangan novel fantasi di tahun 1900-an ya bisa dibilang itu ya benar-benar novel modern ya. Untuk fantasi itu adalah, teman-teman pasti pernah lihat filmnya paling enggak ya, atau bahkan mungkin pernah baca novelnya, itu Lord of the Ring ya teman-teman. Jadi Lord of the Ring dari J.R.R. Tolkien itu ya tahun 1900-an yang ditulisnya, walaupun filmnya mungkin baru tahun 2000-an ini kan, tapi ditulisnya itu tahun 1900-an. Itu adalah
tonggak awal pertama novel fantasi yang sudah benar-benar kaya ya. Jadi artinya sudah bukan hanya sekedar cerita rakyat, kan biasanya cerita rakyat nggak panjang, nggak detail gitu kan, tapi mulai Lord of the Rings itulah cerita fantasi itu sudah mulai detail gitu, sudah mulai bentuk novel tebal gitu. Misalnya kalau ini contoh, kalau novel ini kan 370 halaman yang mungkin sudah setebal ini gitu kan. Kalau dulu mungkin masih novel buku-buku tipis seperti ini gitu kan, waktu zaman cerita rakyat gitu kan. Nah, tapi mulai tahun 900-an sudah menjadi sebuah novel yang lengkap lah ya, novel yang utuh, novel yang tebal dan detail gitu, sehingga detail-detail kisah di dalam novel itu semakin terasa ya, pembaca semakin menarik pembaca ya otomatis dan topik temanya sudah makin luas ya. Kalau teman-teman lihat cerita Lord of the Rings kan itu benar-benar cerita dunia lain gitu kan. Jadi si J.R.R. Tolkien itu sudah membuat dunia yang bukan namanya bumi gitu. Di situ ya isinya bukan manusia, isinya hewannya pun juga mungkin hewan yang aneh-aneh gitu kan. Makhluk-makhluknya pun juga makhluk aneh-aneh. Itu benar-benar dunia yang dibentuk dalam imajinasi dari si Tolkien itu, sehingga ya benar-benar imajinasi itu sudah makin menguasai novel fantasi ya, bukan tidak hanya dibatasi oleh kisah-kisah supranatural yang mungkin ya secara turun-temurun kita sudah dengar, ataupun cerita-cerita rakyat, tapi ya lebih kepada imajinasi modern lah saya dibilangnya, yang sehingga membuat kisah dari sebuah novel fantasi itu menjadi lebih kaya ya, novel yang menjadi lebih menarik untuk membaca ya, sehingga otomatis ya pembacanya sudah semakin luas lagi ya. Ketika abad romantisme tahun 1800-an saja pembaca novel fantasi sudah mulai berkembang pesat ya, apalagi tahun 1900-an ya, sehingga hampir semua kalangan itu sudah membaca novel, walaupun novel fantasi maksudnya, walaupun ya saya untuk kalangan remaja, kalangan muda itu mungkin masih belum tertarik untuk membaca novel-novel fantasi. Nah, tapi setidaknya di luar kalangan muda ya sudah membaca novel fantasi gitu. Nah, novel-novel fantasinya ya yang tahun 900-an ya biasanya ceritanya mengenai perjuangan ya. Jadi epik antara kebaikan dan kejahatan ini adalah ciri khas dari sebuah novel fantasi ya teman-teman, yang mau cerita dari zaman ribuan tahun yang lalu, kemudian pada masa pertengahan Eropa, pada masa romantisme 1800, bahkan sampai dengan tahun 1900 gitu kan. Novel fantasi itu pasti ceritanya mengenai perjuangan ataupun pertarungan adalah kebaikan dengan keburukan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap ceritanya masih ada landasan-landasan mitologi dan landasan moralitas juga gitu, karena tetap pertarungan antara si jahat dengan si baik gitu kan. Nah, jadi juga teman-teman, tapi setidaknya sudah lebih luas lagi ya, ide-idenya sudah lebih kompleks, kemudian imajinasinya sudah lebih, tanda petik sudah lebih liar ya, seperti misalnya si tadi itu ya si Lord of the Rings itu kan benar-benar menciptakan, tanda petik ya, membentuk dunia sendiri di dalam benak ataupun imajinasi dari penulisnya gitu. Jadi yang itu sama sekali namanya bukan bumi, dan memang dunianya tidak di bumi gitu kan dalam cerita itu. Jadi itu teman-teman. Nah, barulah kemudian di akhir abad 20 ya, akhir tahun 1900-an ke tahun 2000, nah itu cerita novel fantasi itu udah lebih bermacam-macam lagi ya. Yang diawali tahun 1900-an, cerita novel fantasi itu udah semakin luas, tidak hanya berkaitan dengan cerita-cerita supernatural, tidak hanya cerita-cerita rakyat, tapi ya sudah makin luas. Dan di abad ke 21 ini, tahun 2000-an ini ya, baru genre fantasi itu ya semakin beragam lagi gitu kan. Jadi semakin banyak lagi gitu. Jadi ceritanya bukan hanya mitologi-mitologi yang umumnya dulu ya, sampai tahun 1900-an mitologi-mitologi yang dipakai di novel fantasi di dunia itu lebih kepada mitologi Eropa ya, mitologi, karena itu kan adalah pusat perkembangan novel gitu kan. Nah, ketika tahun 2000-an ini kalaupun menganut mitologinya sudah mitologi tidak hanya negara barat tapi mitologi timur gitu kan, karena kan di negara-negara timur pun, Asia, Afrika pun sebetulnya banyak nilai-nilai mitologi ya, nilai-nilai cerita rakyat, nilai-nilai supernatural itu sudah mulai banyak dimasukkan ke dalam novel-novel fantasi ya yang ditulis oleh penulis barat gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Nah, dan puncaknya ya ketika ya awal tahun 2000-an Harry Potter dirilis ya oleh J.K. Rowling. Jadi itulah mulai sebuah novel fantasi itu yang tadinya
pasarnya sangat terbatas, pasar sangat niche, orang yang suka novel fantasi itu relatif tidak banyak. Akhirnya semenjak Harry Potter, sebuah karya novel fantasi itu jadi novel yang populer gitu kan. Jadi ya karena ya ceritanya sudah benar-benar kehidupan modern kan. Kalau yang sampai dengan Lord of the Ring pun masih belum modern kan, belum ada seperti misalnya mobil, belum ada pesawat gitu kan, belum ada kereta api gitu. Nah, si J.K. Rowling itu dia berhasil membuat sebuah novel fantasi, tapi dia juga ada cerita kehidupan dunia modern ya, walaupun yang modern di Inggris tahun-tahun 40-an 50-an, tapi setidaknya itu kan sudah dengan teknologi yang ada gitu kan. Itu ya sehingga akhirnya berkembang penulis-penulis fantasi berikutnya yang tanda petik meniru meniru novel dari J.K. Rowling tadi ya, novel Harry Potter, yaitu ya sudah menggabungkan antara kehidupan modern dengan kehidupan dari cerita fantasi itu tadi gitu. Jadi benar-benar tetap ada mitosnya, tetap ada supranaturalnya, tetap ada dunia lainnya, tapi sudah ada cerita-cerita mengenai kehidupan modern sekarang. Itulah mengapa ya ketika mulai tahun 2000-an ini pasar novel fantasi itu sudah semakin luas ya. Kalau saya bilang sebelumnya anak muda itu malas baca novel fantasi karena lebih cerita-cerita mitologi, lebih cerita-cerita rakyat lah ya. Tapi ketika Harry Potter sudah meledak ya, bestseller, banyak penulis lain yang menulis dengan tema-tema seperti Harry Potter, ya akhirnya pilihan dari pembaca muda pun juga mulai beralih ke novel-novel fantasi ya, karena sudah ya ada kehidupan modernnya gitu. Karena kan kalau anak muda tuh biasanya inginnya sesuatu yang dinamis ya, sesuatu yang maju, sesuatu yang erat dengan teknologi, dan itulah kemudian dipenuhi oleh novel-novel fantasi di tahun 2000-an ini. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih 5 tahapan ya perkembangan novel fantasi dunia. Mungkin secara ringkas saya sebutkan ya teman-teman. Yang pertama adalah zaman dahulu ya, novel-novel fantasi awal ya berapa ribu tahun yang lalu, itu misalnya cerita zaman Yunani, cerita di India gitu kan. Jadi benar-benar mitologi, cerita-cerita rakyat di masa lalu gitu. Kemudian pada abad pertengahan, abad Renaissance di Eropa sudah mulai ada novel fantasi yang ceritanya bukan hanya mengenai cerita dunia lain, artinya makhluk-makhluk halus, tapi juga cerita-cerita kesatria gitu kan. Itu dimasukkan ke dalam novel fantasi gitu ya di periode Renaissance ya, periode abad pertengahan Eropa. Kemudian yang tahapan yang ketiga adalah pada periode romantisme tahun 1800-an gitu, di mana novel pertama kali ditulis dalam bentuk buku dan disebarkan secara massal. Itu ceritanya juga lebih luas lagi ya. Jadi Alice in Wonderland itu ya teman-temannya, itu adalah novel pertama ya di abad romantisme yang dia adalah novel bergenre fantasi. Nah, kemudian tahapan keempat adalah tahapan tahun 1900-an, itu dipelopori oleh novel Lord of the Ring ya, dari novel Lord of the Ring dari ini tadi ya, Tolkien ya. Jadi dan itu sudah makin luas lagi, artinya tidak hanya sekedar cerita rakyat, tapi imajinasi penulisnya sudah mulai semakin liar tanda petik ya, sehingga semakin imajinasi menulis novel fantasinya itu semakin luas. Dan ya akhirnya yang sekarang tahun 2000-an itu sudah masuk ke dalam zaman modern novel fantasi gitu ya, dimana novel fantasi itu sudah benar-benar ceritanya dikaitkan dengan dunia kehidupan modern saat ini. Dan itulah kenapa kemudian novel fantasi saat ini menempati posisi kedua setelah novel romantis ya, karena pasar remaja yang adalah pasar terbesar dari pembaca novel, remaja dan dewasa muda ya, remaja dan dewasa lah, itu kan termasuk pasar terbesar pembaca novel, sudah mulai menyenangi novel-novel fantasi. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih cerita dari perjalanan novel fantasi ya di dunia. Nah, sekarang kita beralih ke Indonesia teman-teman. Di Indonesia kurang lebih sebetulnya sama ya teman-teman. Di Indonesia itu dimulai dari cerita rakyat ya, jadi waktunya tidak diketahui. Cerita kayak Marit Kundang, cerita cerita Lolo Jonggrang, kemudian juga cerita dari
ini apa namanya cerita tangkuban perahu ya, cerita terbentuknya tangkuban perahu gitu kan, itu nggak tahu berapa ratus atau ribu tahun lalu, nggak ada yang tahu ya, tapi itu adalah awal kemunculan novel fantasi di Indonesia ya, cerita-cerita rakyat seperti cerita rakyat, legenda, mitos-mitos gitu kan, yang mungkin dulu disampaikan secara turun temurun, secara lisan dari seorang kakek kepada anaknya, anak kepada anaknya lagi, sampai terus ke bawah itu ya. Cerita-cerita seperti Roro Jonggrang kah, ataupun cerita-cerita seperti cerita-cerita Bandung Bondowoso, ataupun cerita-cerita terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, itu kan benar-benar adalah cerita fantasi berdasarkan cerita rakyat. Itu tahapan pertama dari perkembangan novel fantasi di Indonesia, teman-teman ya. Itu yang berangkat dari cerita rakyat. Itu sama sih dengan kalau di dunia kan, novel fantasi pertama itu ya pada zaman-zaman Yunani, pada zaman-zaman India gitu kan, Mahabharata, Ramayana gitu kan. Itu di Indonesia juga ya, walaupun mungkin lebih muda ya usianya, tapi tetap adalah berdasarkan cerita-cerita rakyat. Itu menjadi sumber dari sebuah novel fantasi di awal-awal sejarah novel fantasi di Indonesia ya. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tahun 1500-an ya teman ya, ketika Indonesia sudah mulai modern tapi masih dijajah Belanda ya. Pengaruh-pengaruh penulis barat itu sudah mulai makin banyak ya ke dalam pola penulis Indonesia, penulis lokal Indonesia ya. Akhirnya ya novel-novel seperti Lord of the Ring yang fantasi, ataupun novel-novel Chronicles of Narnia, itu kan novel-novel fantasi di Eropa yang sangat terkenal tahun 1900-an, itu sudah mulai memberikan ide, memberikan inspirasi bagi penulis novel Indonesia ya. Di sastra klasik kita dulu itu mulai menulis novel-novel ini ya, novel-novel fantasi, walaupun ya tetap karena ini ditulis di Indonesia, tetap berdasarkan kepada kondisi di Indonesia ya, jadi tetap didasarkan pada budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia gitu. Walaupun ya untuk pasarnya masih terbatas sekali ya, novel-novel fantasi di Indonesia tahun 1900-an itu pasar masih sangat terbatas sekali, karena ya orang belum tertarik dengan novel-novel fantasi ya, dan penulis yang novel fantasi pun juga belum relatif banyak di Indonesia gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian ya, kalaupun ada di tahun 1900-an ya, sekarang ya 1960, 1970, 1980, fantasi itu biasanya bukan dalam bentuk novel ya, tapi dalam bentuk komik gitu. Misalnya cerita Si Buta dari Gua Hantu, kemudian cerita serial Gundala gitu kan, itu sebetulnya cerita fantasi ya, cerita hero-heroan gitu kan. Jadi tapi ya itu dalam bentuk komik ya. Orang Indonesia masih belum tertarik untuk membaca novel yang bergenrekan fantasi sampai dengan tahun 1900-an, 1970, 1980 itu masih belum tertarik gitu. Nah, orang Indonesia mulai tertarik membaca novel fantasi itu baru tahun 2000 ya teman-teman, tahun 2000-an ya, di saat ya di di luar negeri, di barat, novel-novel fantasi itu udah sangat berkembang pesat gitu kan. Nah, itu di Indonesia baru mulai berkembang ya novel-novel fantasi di Indonesia di tahun 2000-an gitu. Jadi waktu itu ya tetap ada menggabungkan antara cerita-cerita, tetap terinspirasi ya oleh novel-novel fantasi yang di luar. Jadi tetap cerita-cerita global dimasukkan ke dalam tema-tema fantasi Indonesia, tapi juga dikaitkan dengan cerita-cerita yang terkait dengan budaya lokal ya. Jadi walaupun mungkin terinspirasi dengan kesuksesan dari Harry Potter gitu kan, penulis Indonesia mulai menulis novel-novel yang fantasi ya, tapi tetap dikaitkan dengan budaya Indonesia. Jadi contoh-contohnya adalah misalnya di tahun 2003 adalah novel Anak Rembulan ya dari Esmara Gede. Jadi itu cerita fantasi ya, itu awal-awal novel fantasi mulai ditulis. Ataupun juga novel Bilangan Fu ya tahun 2008 dari Ayu Utami, itu ya cerita mengenai walaupun itu cerita kritik sosial ya, novel-novel kritik sosial, tapi tetap ada unsur-unsur unsur-unsur mistis, ada unsur-unsur supernatural dimasukkan ke dalam novel itu. Jadi walaupun itu novel realitas ya, tapi tetap ada bisa dibilang juga sebagai novel fantasi ya, karena tetap dimasukkan unsur-unsur mitologi ya, unsur-unsur unsur-unsur mistis supernatural di dalam novel Bilangan Fu dari Ayu Utami tadi gitu. Atau tahun 2005 adalah novel Drupadi ya dari Seno Gumira Aji Dharma,
Ya itu memang bukan cerita fantasi murni, tapi dia tanda petik agak mengadaptasi cerita Mahabharata ya, tapi dihubungkan dengan kehidupan dunia modern gitu. Tapi ya karena dia terinspirasi ataupun mengambil ide juga dari Mahabharata, itu sehingga masuk ke dalam karya sastra yang bergenrekan fantasi. Jadi itu ya teman-temannya. Nah, tapi tetap tahun 2000-an awal itu ya saya bilang tadi ya, beberapa novel Indonesia yang bertemakan fantasi tetap masih belum diterima pasar secara luas ya. Jadi tetap menempati segmen yang niche ya, segmen yang sangat unik, sangat terbatas, jumlahnya nggak besar. Nah, barulah tahun 2010-an ya teman-teman ya, setelah boomingnya novel Harry Potter, termasuk juga boomingnya film Harry Potter di Indonesia, itulah mulai banyak penulis-penulis yang tadinya mungkin menulis novel-novel romantis, menulis novel-novel yang bergenre realistis, tapi akhirnya tertarik juga untuk menulis novel fantasi ya, seperti Terelie gitu kan. Terelie dia mengeluarkan seri novel Bumi gitu kan, itu kan sebetulnya itu adalah novel fantasi ya. Jadi padahal sebelumnya Terelie kan lebih banyak menulis novel percintaan, novel realisme gitu kan. Tapi ketika dia menulis novel fantasi dengan mengkaitkannya dengan keindonesiaan, dengan mengaitkan dengan budaya lokal, yaitu akhirnya sedikit pelan-pelan pembaca novel Indonesia akhirnya bisa menerima novel fantasi ya yang ditulis oleh ya tahun 2010-an oleh penulis-penulis terkenal yang sebelumnya belum pernah menulis novel fantasi gitu, seperti Terelie ya, seri Bumi itu masuk ke dalam itu gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman cerita. Misalnya Negeri Para Berdebah kan tahun 2012 itu karya Terelie, yaitu ya saya bilang tetap ada unsur novel realismenya ya, karena kan si Terelie itu sebelumnya lebih banyak penulis novel realisme ya, novel-novel cerita kehidupan sehari-hari, tapi dia juga gabungkan, dia mix ya dengan novel fantasi ya di Negeri Para Berdebah ya. Itu jadi itu ataupun juga Pangeran Bumi dari Andri Chang gitu kan. Jadi kalau tahun 2012 Anda ini juga mengundung dia adalah novel fantasi ya, novel Pangeran Bumi dari Andri Chang, karena memang Andri Chang itu dikenal banyak menulis novel fantasi ya, terutama fantasi epik gitu. Jadi itu ya teman-teman. Atau Rahasia Sunyi dari Siti Karina di tahun 2013 itu adalah novel ini ya fantasi yang cukup populer ya di remaja Indonesia gitu. Jadi itu ya teman-teman, bisa dibilang ya kenapa sekarang novel fantasi di Indonesia sudah menduduki posisi nomor 2, yaitu ya dimulai dari tahun 2010-an ya, dan pencetusnya, penggeraknya, idenya itu adalah dari Harry Potter ya, yang itu kemudian memberikan inspirasi penulis-penulis Indonesia untuk menulis novel yang serupa, novel-novel fantasi yang tapi diadaptasi dengan kebudayaan Indonesia gitu, sehingga ya akhirnya lebih bisa diterima oleh pembaca Indonesia, terutama pembaca remaja gitu. Jadi kurang lebih itu ya ya tahun 2000 perkembangan novel fantasi di Indonesia gitu. Dan ya akhirnya ya sekarang pun kalau saya teman-teman sempat ikut live saya minggu lalu kan, selain novel fantasi, novel horor pun sudah sekarang mulai naik daun kan ya. Novel horor ya sebetulnya masuk ke dalam subgenre dari novel fantasi ya, yaitulah ya selain tadi novel-novel epic fantasi ya, seperti novel-novel dari Terelie tadi, tapi novel-novel horor ya, yang itu juga bagian dari genre fantasi, ikut membuat novel-novel fantasi sekarang menduduki posisi nomor 2 ya di untuk dunia pernovelan di Indonesia gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, kisah perjalanan novel fantasi baik itu di tingkat dunia, global ataupun di tingkat Indonesia gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa dulu novel fantasi di Indonesia itu sangat terbatas ya, sangat niche sekali pasarnya, pasar itu sangat unik ya, tapi sekarang bisa pasarnya luas gitu ya. Bahkan yang saya bilang tadi, novel fantasi sekarang sudah nomor 2 ya, setelah novel roman, novel percintaan gitu ya. Karena apa ya? Karena ternyata pendukung novel-novel fantasi itu adalah Gen Z ya. Teman-teman kan tahu ya, Gen Z itu kan kelahiran 96 ya sampai tahun 2009 sampai 2012. Jadi 2000, jadi kan itu ketika 2010-an berarti kan sudah umur belasan tahun, 20-an tahun kan Gen Z ya. Nah, itulah akhirnya membuat, karena Gen Z itu
daya membacanya, minat pembacanya, literasinya lebih baik dari generasi milenial, apalagi dari generasi X dan baby boomer gitu kan. Sehingga akhirnya ya, dan mereka kemudian juga cocok dengan gaya penulisan novel fantasi Indonesia seperti Terelie tadi kan, yang dia menggabungkan kisah-kisah fantasi dengan kebudayaan lokal Indonesia. Itu akhirnya ya lambat laun lah Gen Z itu menyukai novel-novel fantasi, dan akhirnya itu tadi ya, mengangkat penjualan novel fantasi itu menjadi nomor 2. Itu intinya ataupun juga sebagai besarnya adalah pembelinya dari Gen Z ya, bisa dibilang ya, daripada Gen milenial apalagi Gen X ya yang membaca novel fantasi gitu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Gen Z lah yang justru tertarik dengan novel-novel fantasi gitu. Kenapa gen milenial, Gen Y ya, ataupun Gen X, apalagi Gen baby boomer itu tidak ataupun kurang menyukai novel-novel yang bertemakan fantasi. Nah, itu ada beberapa ini ya teman-teman ya, beberapa sebab gitu. Ya karena yang pertama adalah cerita novel fantasi itu kan banyak dengan daya imajinasi yang tinggi gitu kan. Jadi tidak hanya berdasarkan kepada cerita realitas saja gitu kan, tapi juga benar-benar imajinasi ataupun daya hayal dari penulis tulis. Nah, itulah salah satu tipikal dari pembaca Gen Z itu ya, dia suka dengan pengembangan imajinasi tulisan novel itu yang luas ya, yang tidak terbatas gitu. Jadi ya, dan itu lebih bisa dipenuhi di novel yang fantasi ya daripada novel percintaan. Novel percintaan kan mau di seluas-luasnya, sehayal-hayalnya penulis ya percintaannya seperti itu gitu kan, nggak akan lebih jauh lagi gitu. Ataupun misalnya novel novel misteri gitu kan ya, cara polisi menangkap penjahat, cara polisi menginvestigasi suatu kejahatan ya seperti itu gitu. Tidak ada yang tidak bisa si penulis itu benar-benar menghayal, polisi itu bisa terbang, atau polisi itu bisa seperti Superman punya mata yang bisa melihat sampai jarak kilometer. Itu kan nggak mungkin kan ya. Sehingga ya terbatas ya, novel-novel di luar fantasi itu terbatas untuk mengembangkan imajinasi penulis. Nah, di novel fantasi itulah imajinasi penulis itu tidak terbatas ya, bebas seluas-luasnya. Dan itulah tipikal ataupun preferensi dari Gen Z ya, dari sebuah bacaan novel. Itulah kenapa novel fantasi ya semakin lama semakin berkembang ya di kalangan Gen Z. Jadi Gen Z itu adalah yang tanda petik paling bertanggung jawab kenapa tahun 2024 ini novel fantasi sudah menempati posisi kedua ya, setelah novel romantisme di novel kekinian Indonesia. Jadi itu yang pertama ya teman-temannya, karena mereka suka dengan cerita yang imajinasi tak terbatas ya. Yang kedua adalah kenapa Gen Z itu sangat menyukai novel fantasi ya, karena novel fantasi Indonesia itu unik ya, beda dengan Harry Potter, beda dengan Lord of the Ring. Karena novel-novel fantasi Indonesia seperti Negeri Para Berdebah ataupun seri Bumi dari Terelie itu kan pasti dikaitkan dengan budaya lokal ya, dan pembaca Indonesia secara umum termasuk juga pembaca Gen Z itu suka dengan cerita-cerita yang dikaitkan dengan budaya lokal, dengan adat istiadat lokal, dengan kebiasaan lokal gitu ya. Dan ketika penulis menulis novel fantasi dikaitkan dengan budaya lokal, bukan dengan budaya global, itu menjadi daya tarik dari pembaca Gen Z untuk menyukai novel fantasi ya, karena ada unsur kandungan lokalnya gitu, ada unsur budaya lokalnya dari novel fantasi yang ditulis oleh ya seperti tadi ya si Terelie dan lain-lain ya. Jadi itu ya teman-teman. Yang kedua ya, kenapa novel novel fantasi itu sangat bisa terima oleh Gen Z ya di Indonesia gitu. Dan yang ketiga ya adalah ya karena Gen Z itu kan adalah generasi yang paling adaptif dengan teknologi ya. Jadi mereka tahun 96 lahir, mungkin nggak lama tahun 2000 internet itu sudah umum gitu kan, telepon genggam sudah umum gitu. Jadi bahkan mereka lahir pun mungkin mereka sudah pegang handphone, sudah pegang internet gitu kan. Nah, jadi mereka tuh sangat dekat dengan teknologi, dan pada saat itulah mulai muncul media-media penulisan novel ya, seperti Wattpad ataupun juga Storyal gitu kan, yang itu bentuknya adalah digital ya, novel digital dalam bentuk platform untuk penulisan dan membaca novel kan. Jadi disitulah akhirnya karena ini tadi ya, pembaca penulis Gen Z itu suka dengan imajinasi yang tak terbatas, suka dengan cerita-cerita yang masih tetap kandungan lokalnya tinggi, budaya lokalnya tinggi, akhirnya mereka menulis ya novel-novel
fantasi dengan dua kriteria tadi, di Wattpad ataupun di Storyal. Dan karena orang-orang di situ lebih suka membaca novel secara digital gitu kan, ya akhirnya ya novel-novel fantasi pun juga naik daun ya. Novel-novel fantasi akhirnya lebih banyak dilihat orang. Jadi itu ya teman-teman, kenapa novel-novel fantasi itu makin terkenal ataupun makin disukai oleh kalangan Gen Z. Dan yang terakhir ya adalah karena novel yaitu dari tadi ya didorong oleh Harry Potter ya. Harry Potter kan difilmkan gitu, kemudian juga Lord of the Rings difilmkan ya, sehingga dengan banyaknya novel-novel fantasi luar yang difilmkan, itu akhirnya menumbuhkan minat dari pembaca ataupun penonton film di Indonesia untuk membaca ataupun menonton fantasi di Indonesia ya. Itulah kenapa novel fantasi itu juga berkembang ya, karena berkembang seiring dengan perkembangan dunia film yang memuat novel fantasi di luar ya. Jadi seperti Harry Potter ataupun Lord of the Rings. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih ya jawaban kenapa Gen Z sangat menyukai novel fantasi ya. Saya ulangi lagi secara sekilas. Yang pertama adalah karena novel-novel fantasi itu imajinasi tak terbatas gitu kan. Beda dengan novel-novel realisme yang imajinasinya terbatas ya. Dan pembaca Gen Z itu lebih suka dengan novel-novel dengan imajinasi yang tak terbatas gitu kan. Kemudian yang kedua adalah ya karena novel-novel novel-novel fantasi Indonesia itu ditulis dengan kandungan budaya lokal ya. Jadi Terelie dalam Negeri Para Berdebah, kemudian juga dengan series Bumi gitu kan, itu adalah fantasi tapi dia kaitkan dengan budaya lokal. Itu ternyata juga disukai oleh pembaca Gen Z ya. Itu sehingga akhirnya pembaca Gen Z makin suka membaca novel yang fantasi gitu. Selain itu juga ya karena adanya ini ya platform-platform digital untuk penulisan novel, untuk membaca novel yang itu sebagian besar penggunanya adalah Gen Z. Dan ternyata penulis-penulis fantasi, novel fantasi itu banyak yang menulisnya di Wattpad ataupun di Storyal ya, sehingga akhirnya ya popularitas novel fantasi pun juga semakin meningkat. Jadi itu ya kurang lebih ya teman-teman, kenapa Gen Z itu sangat suka novel fantasi dan yang bertanggung jawab. Kenapa sekarang novel fantasi yang tahun 1990 ke bawah itu masih sangat jarang orang Indonesia yang baca novel fantasi, tapi di tahun 2024 ini novel fantasi sudah menempati posisi kedua setelah novel romantisme ya. Itu yang tadi ya, alasan itu tadi. Dan yang bertanggung jawab tanda petik ya sebagian besar itu adalah Gen Z ya, karena ya pembaca novel fantasi itu sebagian besar banyaknya adalah Gen Z gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih kenapa novel fantasi di Indonesia itu semakin berkembang ya, menjawab pertanyaan di awal dari live saja ini gitu. Kenapa sekarang bisa menjadi nomor 2 di Indonesia ya, padahal dulu sangat jarang orang pembaca mencari novel fantasi. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman kalau kita lihat dari sisi hubungan antara Gen Z dengan novel fantasi gitu. Nah, sekarang karena sekarang novel fantasi juga mulai naik daun kan, seharusnya kan para penulis ya seperti Terelie kan tadinya lebih banyak menulis novel-novel realisme kan, tapi akhirnya dia ketika melihat tren novel fantasi itu mulai berkembang di dunia internasional, di Indonesia pun juga dia mulai berkembang dengan adanya novel-novel dari Harry Potter, akhirnya dia mulai menulis novel-novel fantasi juga ya, seperti di Negeri Para Berdebah ataupun juga di serial Bumi gitu kan. Itu adalah upaya si Terelie untuk menulis novel-novel fantasi dan ternyata berhasil gitu kan. Jadi tapi itu tadi ya teman-teman, menulis novel fantasi itu sangat kompleks ya, dan ya si Terelie tadi termasuk berani ya. Ya tentu kenapa dia berani, tentu ada alasan ya kenapa dia berani masuk ke novel fantasi. Ya waktu itu masih belum banyak novel fantasi Indonesia, tapi minat pembaca fantasi Indonesia di kalangan Gen Z sudah semakin besar karena adanya novel-novel dari Harry Potter kan. Nah, ketika si Terelie berhasil mengisi pasar di saat yang tepat, belum ada yang lain menulis, nah akhirnya ya booming kan. Negeri Para Berdebah, kemudian serial Bumi ya, itu sangat booming ya karena dia bisa mengambil kesempatan kan. Nah, tapi ya lagi-lagi teman-temannya tidak gampang seorang yang
penulis yang belum pernah menulis novel fantasi itu kemudian akhirnya menulis novel fantasi ya. Ya contohnya saya lah ya, saya memang intinya pertama kali awalnya menulis novel buku-buku marketing dan bisnis ya, teman-teman bisa lihat di etalase 11 sampai 17 ya, itu kebanyakan buku-buku marketing dan juga buku-buku bisnis. Nah kemudian saya mencoba menulis novel ya sekitar 2-3 tahun yang lalu, sudah sekitar 7 novel ya, dan masih ada sekitar 3 novel yang ngantri di penerbit ya, lagi di review gitu. Jadi katakanlah saya menulis 10 novel ya, semuanya adalah novel realisme ya, terutama novel romantisme gitu, belum masuk ke dalam novel fantasi. Atau kemarin di live saya kemarin ada yang bertanya, entah saya lupa kak siapa, Pak, nggak mencoba masuk ke novel horor gitu kan? Novel horor kan adalah subgenre dari novel ini ya, novel fantasi ya. Saya bilang waktu itu saya masih belum tanda petik berani ya, karena ya ada beberapa syarat untuk seorang yang belum pernah menulis novel fantasi itu untuk bisa menulis novel fantasi ya. Jadi syaratnya tuh yang pertama adalah kemampuan world building ya, jadi artinya membangun dunia gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kan novel Lord of the Ring, dia kan si penulisnya tuh itu benar-benar menciptakan buminya sendiri gitu kan. Jadi cerita dalam novel itu tidak di bumi yang kita tinggali, tapi dia menciptakan, tanda petik menciptakan ya, membentuk dalam imajinasi itu buminya sendiri. Jadi dia beri nama, saya lupa apa, dystopian atau apa gitu. Itu dan kehidupan di bumi itu sangat berbeda dengan di bumi kita gitu kan dalam cerita itu. Jadi makhluknya beda, kemudian situasi lingkungannya beda, aturan-aturannya beda, kemudian mungkin siklus-siklus alamnya beda. Itu benar-benar si Tolkien ya, penulis dari Lord of the Rings itu, dia menciptakan, membentuk di imajinasinya tuh dunianya seperti apa ya, dunia sendiri gitu. Itu kan berarti perlu dari imajinasi yang tinggi ya, kemampuan untuk membentuk dunia yang tinggi. Dan misalnya juga Harry Potter memang dia tidak menciptakan dunianya sendiri, dia tetap cerita kehidupan di Inggris kan, di London tahun-tahun 30-an 40-an gitu kan. Tapi kan itu adalah ketika si Harry Potter lagi liburan kan, biasanya ketika di awal film Harry Potter atau novel Harry Potter liburan di tempat pamannya, itu di dunia nyata ya seperti kita hidup sekarang. Tapi ketika dia kembali ke sekolah gitu kan, dia masuk ke stasiun dengan tidak lewat peron tapi menembus dinding, itu akhirnya dia naik kereta gitu kan. Kereta itu membawa ke sekolah ini ya, ke sekolah sihir. Itu kan di sekolah sihirnya tuh benar-benar dia menciptakan, tanda petik dunianya sendiri ya. Si J.K. Rowling itu menciptakan imajinasi dunia persekolahan sihir itu seperti apa gitu kan, beda dengan dunia nyata di Indonesia, di dunia lah ya. Tidak ada sekolah-sekolah sehebat apapun, Harvard sekalipun, situasi sekolahnya misalnya seperti di sekolahnya Harry Potter kan, sekolah sihir. Nah itu kan berarti kan si J.K. Rowling berhasil, dia bisa membentuk world building ya, membentuk dunia fantasi untuk untuk ceritanya. Nah itu tidak gampang ya teman-teman ya. Jadi artinya membentuk lingkungan sekolah sihir dengan segala macam aturannya yang tidak ada di dalam dunia ya. Jadi benar-benar si Rowling harus berimajinasi pengaturan sekolah di sekolah sihir itu seperti apa, ataupun juga si Tolkien dari penulis Lord of the Ring itu menciptakan dunianya untuk tokoh-tokoh Lord of the Ring itu dalam imajinasi novelnya. Itu benar-benar butuh kemampuan khusus ya teman-teman. Jadi ya kenapa ya belum banyak penulis novel yang menulis novel fantasi ya, karena itu tadi kemampuan membentuk dunia itu sangat, membentuk dunia dalam bentuk imajinasi ya, dalam bentuk pikirannya itu sangat terbatas gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari ya teman-teman ya. Terelie pun ketika dia pertama kali menulis novel fantasi seperti Negeri Para Berdebah ataupun juga seperti serial Bumi, itu kan pasti juga dia belajar ya. Nah, belajarnya bisa banyak cara sih teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa membuat ya lebih berarti untuk lebih berimajinasi, lebih untuk menghayal gitu kan, menghayal yang tidak terbatas gitu kan. Jangan dibatasi oleh apa-apa yang terjadi di dunia, terjadi di bumi gitu kan. Itu bisa ya, jadi melatih imajinasi. Kemudian juga setelah itu teman-teman baru detailkan gitu. Oh saya membuat sekolah untuk apa gitu kan. Kalau sekolah di Harry Potter Sekolah Penyihir di Indonesia mungkin sekolah untuk apa gitu kan, untuk yang berhubungan dengan
iman apa berhubungan dengan supernatural, dengan suatu yang mistis gitu. Nah itu ya teman-teman harus berpikir detail dan kemudian menuliskannya dalam bentuk kurang lebih gambaran dunianya seperti apa. Itu bisa dilatih ya teman-teman ya, tapi memang nggak gampang. Tapi ya tetap bisa dilatih ya untuk bisa world building, membangun dunia dalam pikiran dari penulis novel-novel yang bergenrekan fantasi. Jadi itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus punya karakter yang kuat ya. Ya memang karakter ataupun tokoh yang kuat dari novel itu di semua genre novel pasti harus ada ya. Tapi dalam sebuah novel fantasi, karakter yang kuat itu harus lebih kuat lagi ya teman-teman. Karena apa? Ketika misalnya novel Harry Potter itu karakter Harry Potternya lemah, walaupun mungkin ceritanya cerita fantasi, itu membuat cerita Harry Potter tidak menarik. Kenapa? Ya karena ya kehidupan dunianya beda kok dengan dunia kita gitu, dengan dunia pembaca, dengan dunia penonton film gitu kan. Nah, sehingga tetap karena si Harry Potternya tokohnya kuat gitu kan, ditambah dengan teman-teman dekatnya itu tokoh yang kuat juga, sehingga akhirnya menjadikan daya tarik gitu ya, orang akhirnya lebih untuk menyukai cerita fantasinya karena tokoh-tokohnya kuat itu. Jadi dan novel yang lain belum tentu harus dengan tokoh sekuat itu bisa berhasil ya. Karena ya bisa jadi novel percintaan walaupun tokoh-tokohnya nggak kuat, tapi asal ceritanya itu menyentuh hati, asal ceritanya itu romantis, bisa jadi novelnya menjadi bestseller gitu kan ya. Contoh adalah Dylan ya teman-teman. Dylan 1990 ya, saya pernah bahas di live saya yang lalu. Dylan itu kan adalah novel yang tanda petik sebetulnya bukan novel yang bagus ya secara karya sastra. Seorang kritikus sastra tuh banyak menilai bahwa novel Dylan itu sangat lemah dari sisi penokohannya gitu kan. Tokoh-tokohnya terlalu sempurna, tokoh-tokohnya tuh tidak ada celah, tidak ada cacat, sehingga akhirnya justru tokohnya menjadi lemah gitu. Tapi ya bisa berhasil juga dalam arti laku di pasaran kan, filmnya pun juga laku ya. Kenapa ya? Novel-novel romantisme mungkin belum tentu harus tokohnya kuat ya. Asal ceritanya romantis, asal ceritanya itu menggugah hati, mungkin bisa jadi laku. Tapi kalau novel fantasi, kalau tidak ada tokoh yang kuat dalam novel itu kemungkinan untuk berhasilnya sangat kecil gitu. Jadi tetap harus butuh tokoh yang kuat agar novel fantasi itu disukai oleh pembaca. Nah jadi ya kemampuan membuat penokoh yang kuat itu juga sangat dibutuhkan ya oleh penulis yang belum pernah menulis novel fantasi tapi ingin menulis novel fantasi. Jadi itu ya teman-teman ya, kemampuan membuat karakteran penokoh yang kuat itu juga sangat perlu bagi seorang penulis yang ingin menulis novel yang berlatar belakangkan ataupun bergenre fantasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk menciptakan alur cerita yang kompleks ya teman-teman ya. Karena kalau cerita fantasi itu biasanya kompleks ya teman-teman. Inilah ya baca novel atau Ring itu kan layer-layer alur cerita itu banyak ya. Jadi tidak hanya satu tokoh saja. Bisa jadi ada beberapa tokoh yang dia punya alur cerita sendiri-sendiri, dan bagaimana alur cerita itu berjalan sendiri kemudian menyambung itu kan nggak gampang ya teman-teman ya. Lagi-lagi kalau novel percintaan mungkin hanya alur ceritanya satu saja, lurus-lurus saja itu masih bisa sukses ya, seperti ya tadi Dylan ya. Dylan itu novel yang secara sastra tuh kurang baik ya, banyak dikritik oleh para sastrawan ya, tapi dan ceritanya tuh sangat sederhana kan kalau teman lihat kan, pokoknya kisah cinta antara Dylan dengan pacarnya gitu. Udah itu aja gitu. Apapun yang dialami dalam novel itu ya hanya cerita mengenai mereka berdua saja gitu. Nah itu bisa berhasil juga di pasar karena walaupun nggak kompleks, walaupun alur ceritanya itu hanya satu ya, karena ya kalau novel percintaan lagi-lagi tidak perlu harus bisa membuat kemampuan alur cerita yang kompleks ya, dengan satu plot cerita dengan beberapa subplot cerita gitu. Nah dalam sebuah novel fantasi, kalau dia hanya dengan satu alur cerita tanpa ada sub-sub cerita, tanpa ada sub-sub plot cerita, itu bisa menjadikan novelnya menjadi kurang menarik ya, kurang kuat ya. Jadi ya karena itu ketika menulis sebuah novel fantasi ya harus punya kemampuan untuk membuat alur cerita yang banyak ya dalam sebuah novel gitu ya, sehingga ya cerita novelnya jadi lebih menarik. Jadi itu ya teman-teman kurang lebih. Nah kemudian yang keempat adalah kreativitas dalam menciptakan sistem sihir dan teknologi ya. Sistem sihir ini dapat kata teman. Jadi yang saya bilang tadi, misalnya di Harry Potter kan, J.K. Rowling tuh
dia membuat aturan, oh di sekolah sihir itu harus begini, harus begitu, aturannya harus begini, kalau mau naik kelas harus begini, guru-gurunya harus seperti ini aturannya, kemudian disiplinnya seperti ini. Nah itu kan si J.K. Rowling itu benar-benar mengarang sendiri ya, benar-benar menciptakan imajinasi sendiri ya, karena ya tidak ada dia mau cari studi literatur ataupun riset kemanapun, dia pasti tidak akan dapat gitu bagaimana tata tertib di sekolah penyihir, karena ya tidak ada di dunia kan sekolah penyihir gitu. Nah ya otomatis kan dia harus membuat tata tertib sekolah penyihirnya itu ya dengan dia dengan berpikir, dia dengan berhayal, dia dengan mengembangkan imajinasinya, sehingga akhirnya dia bisa membuat tata tertib aturan di sebuah sekolah penyihir ya, si J.K. Rowling ya di Harry Potter. Itu ya lagi-lagi nggak gampang ya teman-temannya, harus benar-benar mempunyai imajinasi yang kuat, imajinasi yang lepas ya, sehingga akhirnya dia bisa membuat sebuah novel ya dengan lebih luas ya, dengan lebih lepas lagi. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian yang kelima adalah kemampuan menulis deskripsi yang visual ya dan atmosferik. Jadi ya kalau dalam sebuah novel yang fantasi itu harus benar-benar detail ya teman-teman ya. Seperti Harry Potter kan, dia si J.K. Rowling benar-benar menceritakan detail-detail bagaimana sudut-sudut sekolah di ini ya, sudut-sudut sekolah penyihir yang mistis gitu kan. Ataupun juga misalnya bagaimana secara detail aturan-aturan yang ada di sekolah penyihir itu kan harus detail ya teman. Kalau misalnya itu nggak detail, jadi kurang menarik gitu novel itu. Nah beda lagi-lagi kalau novel percintaan, kalaupun nggak detail, mungkin dia yang penting orang terharu biru, yang penting orang terharu dengan kisah cintanya, merasa romantis dengan baca novelnya, walaupun mungkin tidak secara detail si penulisnya tuh menjelaskan apa yang ada di dalam novel itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Ya karena ya syarat untuk sebuah novel romantis itu menjadi terkenal tuh relatif lebih mudah ya, beda dengan novel fantasi gitu yang harus nulisnya tuh secara detail gitu. Jadi itu ya. Dan yang berikutnya adalah kemampuan integrasi antara elemen budaya ya. Lagi-lagi saya katakan kan teman-teman, novel fantasi di Indonesia yang berhasil tuh harus dikaitkan dengan budaya lokal gitu. Jadi cerita novel fantasinya itu dikaitkan dengan adat istiadat lokal, budaya lokal, itu sehingga antara cerita fantasi dengan dengan latar belakang budaya lokal itu menyatu ya. Nah itu otomatis kan harus punya kemampuan pemahaman budaya yang kuat ya, yang itu tidak ada dalam novel ya. Kalau dalam novel percintaan, kalau misalnya percintaan di perkotaan gitu ya, nggak perlu dia harus latar belakang budayanya, misalnya yang satunya orang Jawa, satunya orang Sumatera, nggak perlu juga harus dibahas kan ada istiadat Jawa Sumatera seperti apa, ada istiadat Jawa seperti apa. Ya udah kisah cerita aja gitu kan, dalam kehidupan modern di kota metropolitan. Jadi nggak perlu pemahaman budaya yang kuat gitu ya. Beda kalau novel fantasi itu harus punya pemahaman budaya yang sangat kuat gitu. Jadi itu ya teman-teman, ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki ya seseorang yang mungkin penulis yang selama ini belum pernah menulis novel belum pernah menulis novel fantasi, ingin menulis novel fantasi, itu ada beberapa yang dia harus kembangkan ya, beberapa yang dia harus punyai sehingga dia bisa menulis novel fantasi dengan baik gitu. Jadi itu, nah yang pertama adalah dia harus punya kemampuan world building, harus membangun dunia gitu ya. Jadi ya seperti misalnya kalau J.K. Rowling Harry Potter ya, dia punya kemampuan bangun dunia sekolah penyihir gitu kan. Itu kan benar-benar dia harus menguras imajinasinya untuk bisa membuat sekolah penyihir dalam novelnya gitu kan. Ataupun misalnya si J.R.R. Tolkien ya di Lord of the Ring, dia harus membuat dunia dari ini ya, dunia dan segala aturan untuk tokoh-tokoh novelnya di Lord of the Ring. Jadi itu kan kemampuan world building, membangun dunia yang harus tentu dipelajarin ya, dan itu salah satu syarat ya seorang yang untuk menulis novel fantasi. Kemudian yang kedua adalah harus bisa membuat karakter yang kuat ya, membuat tokoh novel yang kuat itu. Karena seperti saya bilang tadi, sebuah novel fantasi itu pasti harus dengan tokoh yang kuat. Kalau misalnya sebuah novel fantasi tokohnya nggak kuat, kemungkinan besar novel itu nggak akan berhasil. Beda dengan novel genre lainnya. Kalau novel percintaan seperti Dylan ya, walaupun tokohnya nggak kuat dalam novel itu, bahkan dikritik oleh sastrawan sebagai tokoh yang
yang sangat lemah gitu kan, untuk dari sisi karya sastra, tapi ya bisa bestseller, bisa laku ya. Karena apa? Orang pembaca tidak peduli gitu. Yang penting dia bisa mendapatkan hiburan, bisa mendapatkan rasa romantisme, rasa bucin-bucinan dalam novel itu udah cukup gitu kan, nggak perlu tokohnya kuat gitu. Jadi itu ya, harus punya kemampuan pengembangan tokoh yang kuat ya ketika kalau ingin menulis novel fantasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah harus bisa membuat alur cerita yang kompleks ya. Jadi dalam sebuah novel itu tidak hanya ada satu alur cerita, mungkin ada satu alur cerita besar, tapi ada beberapa sub alur cerita, subplot cerita yang cukup banyak gitu, dan itu berjalan beriringan dalam novel itu tadi gitu, sehingga akhirnya ya novelnya menjadi novel yang kompleks. Nah itu syarat yang dari novel fantasi ya teman-teman, nggak bisa hanya satu alur cerita itu menjadi sebuah novel fantasi. Nah itu kenapa seorang penulis novel yang ingin menulis novel fantasi harus bisa membuat banyak alur cerita dalam satu novel gitu, dan ya itu kan kemampuan yang lagi-lagi juga harus dipelajari ya. Tidak semua penulis dengan serta-merta karena dia sudah menulis banyak novel bisa langsung menulis novel fantasi. Jadi itu ya yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kreativitas dalam menciptakan sistem sihir dan teknologi ya. Saya bilang tadi si J.K. Rowling di novel Harry Potter dia bisa berhasil menciptakan sistem sekolah penyihir itu seperti apa gitu kan, gimana tata tertibnya, gimana hubungan antara murid dan guru, gimana hubungan antara gurunya, bagaimana aturan-aturan yang berlaku di dalam sebuah sekolah penyihir. Itu kan si J.K. Rowling penulis Harry Potter ya pasti dia harus menghayal sendiri kan, dia harus berimajinasi sendiri karena tidak ada sekolah penyihir di dunia yang bisa dipelajarin oleh si J.K. Rowling kan. Ya itu yang otomatis membuat aturan-aturan dari sesuatu dunia yang lain, sesuatu dunia yang tidak nyata, yaitu butuh kemampuannya orang untuk melakukan itu gitu. Jadi itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah ya kemampuan untuk membuat deskripsi visual dan atmosferik. Jadi artinya dia harus benar-benar bisa secara detail menggambarkan latar belakang yang ada di novel itu gitu, sehingga ya akhirnya pembaca benar-benar bisa memahami dunia fantasi, bisa memahami dunia lain yang ada di novel itu ya, karena dijelaskan secara detail oleh penulisnya. Sehingga kalau penulis yang belum punya kemampuan untuk secara detail menulis latar belakang di dalam novelnya, ya jangan masuk ke novel fantasi ya, karena ya itu sangat perlu untuk bercerita secara detail gitu. Jadi mungkin mendingan tetap di genre yang lain ya. Kalau genre percintaan kan nggak perlu detail-detail pun, asal novelnya menarik, asal novelnya itu bisa menghibur, asal novelnya itu bisa menimbulkan rasa romantisme, rasa bucin-bucinan dari pembacanya, ya nggak masalah gitu kan, walaupun secara detailnya novel itu kurang detail ya, kurang lengkap. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penulis untuk bisa menulis novel fantasi ya. Walaupun sebelumnya dia sudah banyak menulis novel tapi belum pernah menulis novel fantasi ya, dia harus punya kemampuan-kemampuan khusus ya untuk melakukan itu. Jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, kurang lebih ya pembahasan mengenai novel fantasi ya. Kenapa sekarang novel fantasi saya bilang ya bisa nomor 2 ya, padahal dulu orang mungkin nggak melirik novel fantasi gitu Pak. Tapi sekarang di Indonesia, di dunia, bahkan di Indonesia sudah menempati posisi kedua setelah novel roman ya. Itu tadi ya, karena pembahasannya panjang lebar ya, karena ternyata ya memang novel fantasi itu sangat cocok dengan Gen Z ya. Gen Z itu sangat cocok dengan novel fantasi yang penuh inspirasi, yang membuat akhirnya ya novel fantasi sekarang pasarnya itu semakin lebar ya, pasarnya semakin luas ya, termasuk subgenrenya adalah subgenre dari ini ya teman-teman ya, subgenre dari novel fantasi itu ya novel horor ya. Teman-teman kan sekarang juga melihat kan novel horor itu sudah mulai naik daun lagi gitu kan. Itu ya karena ya minat dari Gen Z terhadap novel ini novel ini semakin besar teman-teman ya. Minat Gen Z terhadap novel-novel fantasi itu semakin besar ya, sehingga akhirnya ya novel fantasi juga semakin meningkat gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih mengenai novel fantasi gitu. Jadi mungkin itu ya kenapa novel fantasi sekarang menjadi pilihan ya banyak dari banyak pembaca gitu. Jadi itu kurang lebih ya teman-teman.
Nah, untuk ya mungkin ya kalau teman-teman sekarang belum belum ini ya belum mencoba untuk membaca novel fantasi yang Indonesia ya. Kalau luar negeri kan pasti saya yakin teman-teman pasti udah pernah baca novel Harry Potter ya, bahkan mungkin nonton filmnya, novel Lord of the Rings pun juga teman-teman pernah baca. Nah kalau teman-teman mungkin entahkah itu teman-teman Gen Z ataupun Gen milenial, tapi teman-teman belum pernah membaca novel fantasi, atau teman-teman ingin mencoba untuk menulis novel fantasi ataupun membaca novel fantasi, ya teman-teman bisa ya membaca yang saya sarankan tadi ya, novel dari Terelie, novel Negeri Warna Berbah, dan juga seri-seri Bumi itu adalah contoh dari novel fantasi ya. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar dari situ untuk menulis novel fantasi dengan keindonesiaan seperti apa. Ataupun kalau teman-teman yang lebih masih suka membaca novel, bukan menulis novel, tapi belum pernah baca novel fantasi, ya bisa mencoba dari novel-novel itu tadi. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman pembahasan saya malam ini ya, 1 jam lebih sedikit ya mengenai novel fantasi. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman ya, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk live berikutnya ya saya akan bahas genre-genre novel yang lain ya, yang mungkin kalau teman-teman belum pernah baca genre itu, nanti teman-teman mengikuti live saya bisa tertarik sehingga bisa menambah wawasan teman-teman ataupun kemampuan literasi teman-teman dalam membaca novel gitu. Jadi itu ya teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Seperti biasa saya akan buat cuplikan-cuplikan video ya, klip-klip video dari live saya ini. Nanti akan saya bertahap saya posting di akun TikTok saya. Kalau teman-teman sudah follow akun saya, mudah-mudahan bisa masuk di FYP teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman belum follow akun saya, mungkin teman-teman bisa follow akun saya sehingga akhirnya bisa nanti cuplikan-cuplikan video saya dari live saya ini bisa FYP di teman-teman ya, bisa dilihat di teman-teman. Jadi itu demikian teman-teman. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman lebih suka membaca ya, terutama membaca novel. Atau bahkan harapan saya teman-teman tidak saja membaca ya, setelah membaca teman-teman juga mulai berlatih, mulai berani untuk menulis ya, menulis novel, atau ya setidaknya dimulai dengan menulis cerpen dulu, baru setelah itu teman-teman bisa kembangkan ke menulis novel gitu. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.